apalagi oleh tukang cukur dan tukang bajigur. Yang kasihnya tidak pilih kasih, yang sayangnya tidak pandang orang, dan yang paling utama tiada kata yang paling indah diucapkan, tiada lagu yang paling indah dinyanyikan, dan tiada pula riwan cinta yang berkata selain kata memuja dan memuji ilahi Rabbi yang hakiki hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang mana oleh Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa batasan, langit dihiasi dengan bintang-bintang, laut dihiasi dengan gelombang, dan bumi dihiasi dengan penuh pepohonan. Begitu indahnya ciptaan Tuhan sehingga kita harus bertakbir kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan selawat beriringi dengan salam, marilah sama-sama kita anugerahkan kepada seorang tokoh revolusi umat Islam yang bertitel dengan titulah Habibullah, yang berpangkat dengan pangkat Rasulullah. Dia tak lain dan tak bukan pula, dialah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam jalan kaki ke alam naik kopi, dari alam naik kuda ke alam naik Avanza, dari alam zaman old hingga ke alam zaman now. Dan kata-kata khutbah adiman yang mulia kepada walid segenap keluarga, dan yang mulia kepada dewan juri yang arif lagi bijaksana, dan yang mulia kepada dewan guru putra Dayah Al-Munah dan dewan guru putri Dayah Al-Munah, kita doakan semoga cepat-cepat menjadi suami istri. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada tayangan saya kali ini saya tidak akan berdakwah sebagaimana para pendakwah yang memberikan lelucon kepada anak cucu Jojon ataupun melawak agar hadirin tertawa terbahak-bahak. Tapi izinkan untuk saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beberapa kata yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Teman-temanku yang cantik-cantik bulu matanya lentik, teman-temanku yang ganteng-ganteng, maaf yang gak ganteng gak usah, terkambang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapan kita menyaksikan kebangkitan Islam semakin berjalan, di mana-mana masjid-masjid semakin makmur, dan lembaga-lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun tantangan yang kita hadapi sekarang adalah masuknya budaya-budaya barat dalam kehidupan Islam, terutama sekali melalui televisi, komputer, internet dan lain sebagainya, yang semua itu ternyata membawa nampak negatif terhadap generasi muda kita. Tidak terkecuali anak sekolahan terjerumus ke dalam lingkungan manuk makan seperti wifi, Friendly Spasi dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan kelalaian bermain aplikasi-aplikasi yang lagi viral saat ini, yang semua itu mengarahkan para pemuda kita. Segala kelemahan akibatnya hari demi hari bangsa kita pun semakin hancur. Zaman telah berubah saudara. Perkembangan dari kemajuan sedikit banyak telah mengubah nilai-nilai murni kehidupan dan keimanan kita. Jika kita perhatikan kehidupan anak-anak sekarang, banyak aspek akhlak moral anak-anak yang memperhatikan, seperti masalah aurat yang serba terbuka, kelahiran anak di luar nikah, pergaulan bebas, narkoba, serta budaya pornografi dan porno aksi. Namun semua ini menunjukkan lemahnya pendidikan agama dan kendornya ikatan akidah pada diri anak. Di samping sulitnya Allah mendapatkan suri teladan yang benar dari lingkungannya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, wasiat saya pada malam yang
bahagia ini. Ingat baik-baik saudara, wahai anak-anak muda, sekarang bukan saatnya bagi kita untuk pacaran, sekarang bukan saatnya bagi kita untuk nongkrong, sekarang bukan saatnya bagi kita untuk tawuran, sekarang bukan saatnya bagi kita untuk mabuk-mabukan, sekarang bukan saatnya bagi kita untuk narkoba, sekarang bukan saatnya bagi kita untuk main judi, tapi sekarang saatnya bagi kita anak-anak muda untuk bangkit untuk agama, bangkit untuk bangsa, bangkit untuk negara, bangkit untuk Indonesia. Wahai anak-anak muda, kita adalah generasi bangsa. Kalian adalah harapan Indonesia. Subhanallah, Rijalul Ghad, pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin yang akan datang. Kalau anak-anak mudanya baik, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, menjadikan Nabi sebagai idolanya, kelak besok bangsa kita baik, Indonesia kita baik, kampung kamu baik, dan agama dipegang oleh orang-orang yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya berzina, anak-anak mudanya mabuk-mabukan, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya jauh dari Allah, anak-anak mudanya buta Al-Quran, besok bangsa kita rusak, Indonesia kita hancur, dan agama dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karena itu saudara, pergunakanlah waktumu di jalan yang benar, karena waktu itu adalah sangat berharga. Karena waktu itu adalah pedang saudara. Siapa saja yang tidak pandai memainkan pedang, maka pedang itulah akan membunuhmu saudara. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebuah pepatah yang mengatakan kadang ada mufajiran, kadang ada hinapat tamida. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dari pidato saya tadi dapat saya ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, remaja dan pemuda merupakan aspek masa di masa yang akan datang. Yang kedua, kita sebagai generasi muda, setidaknya kita harus memiliki semangat yang tinggi dalam belajar agar menjadi pemimpin-pemimpin yang berguna di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, marilah kita membangun agar menjadi negeri yang aman, tentram, makmur, dan sentosa. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih saya mohon maaf. Daun pinang berberai-berai, daun kelapa bercerai-berai. Wahai anak-anak muda, janganlah lalai, masa depan bangsa belum selesai. Akhirul kalam, summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.